Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazil terwujud. Sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazil. Dari bagian itu, Allah menciptakan anjing. Anjing tersebut diciptakan untuk melindungi manusia, dan seketika ia mengusir kuda tersebut, melindungi tubuh Nabi Adam alaihissalam dari kerusakan. Dari sinilah asal usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam yang diselamatkan dari kejahatan Azazil, menjadikan anjing sebagai makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena asal usul penciptaannya yang berasal dari ludah Azazil, anjing juga memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, anjing tetap diciptakan dengan tugas yang mulia untuk menjaga manusia dari bahaya, seperti yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular telah membantu Azazil masuk kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepada ular. Wahai ular, karena kau telah membantu musuhku, maka aku akan mencabut kehormatanmu di surga. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki kaki yang kokoh, kau tidak lagi dapat terbang di udara, kau akan melata di atas perutmu selamanya. Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat atas pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah juga membuat mulut ular berbisa, sebagai tanda bahaya yang pernah ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Azazil, yang bersembunyi di dalam mulut ular, juga menerima akibat dari tindakannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan rencananya. Azazil akhirnya kembali diusir dari surga, dan kebenciannya terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah, Zat, pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis. Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur? Ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya ia malah menentang dan berkata, Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk-makhluk yang diusir. Azazil alias Iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata.
Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sombongan dari Azazil sejatinya sudah berawal sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah, dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu